Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan materi tentang mendeskripsikan konsep getaran dan menganalisis besaran dalam getaran. Kelompok ini terdiri dari Milan Givari Girsang, Ilvan Safawi, Ismi Fadilah, Siti Humairah, Sofi Ramadana, dan Hoiria Nanda Hasibuan. Baik, di sini kami akan menjelaskan apa itu getaran dan bagaimana cara mengetahui besaran dalam getaran. Getaran merupakan gerakan bolak-balik pada suatu benda dalam selang waktu tertentu melalui titik kesetimbangannya. Benda dikatakan bergerak dalam satu kali getaran penuh, yakni dari titik awal dan kembali ke titik awal tersebut. Getaran diartikan sebagai gerakan bolak-balik secara periodik yang melalui titik kesetimbangan. Satu getaran adalah gerak dari satu titik kembali ke titik awal. Misalnya pada bandul yang berayuran dari titik A lalu ke titik B, kemudian ke titik C akan kembali ke B, lalu ke A kembali. Satu getaran adalah getaran dari A, B, C, B, A. Contoh lain adalah senar gitar yang dipetik hingga senar tersebut bergetar, gendang yang dipukul selaputnya, atau pita suara saat manusia berbicara, juga mistar yang salah satu ujungnya ditahan sementara ujung lainnya digoyangkan. Itu juga contoh getaran. Kemudian ayunan anak-anak saat sedang dimainkan itu pun disebut getaran. Parameter atau karakteristik getaran adalah amplitudo getaran A adalah simpangan getaran maksimum diukur dari titik keseimbangan atau sentimeter. Periode T, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran penuh. Jenis getaran ada dua. Yang pertama getaran bebas, yakni getaran yang terjadi ketika sistem mekanis dimulai dengan adanya gaya awal yang bekerja pada sistem itu sendiri, lalu dibiarkan bergetar secara bebas. Misalnya, bandul yang awalnya ditarik lalu dilepaskan akan berhenti sendiri lama-kelamaan. Yang kedua, getaran paksa, yakni suatu getaran yang terjadi ketika gerakan bolak-balik karena adanya gaya luar yang secara paksa menciptakan getaran pada sistem, misalnya gempa bumi. Kita telah mempelajari banyak variabel dalam getaran. Untuk menyelesaikannya, kita perlu memahami rumus-rumus yang digunakan. Baik, di bawah ini ada rumus yang ada dalam getaran. Nah, setelah kita mengerti pengertian dan rumus yang digunakan dalam getaran, mari kita belajar menyelesaikan masalah yang ada dalam getaran. Soal getaran. 1. Sebuah bandul digetarkan selama 2 menit dan menghasilkan 80 getaran. Tentukan periodenya. Pembahasan. Diketahui T sama dengan 2 menit sama dengan 120 sekon. Karena 1 menit memiliki 60 detik. Jadi 60 dikali 2 sama dengan 120. N sama dengan 80 getaran. Penyelesaian. Rumus. T sama dengan T per N. T sama dengan 120 per 80. T sama dengan 1,5 sekon. 2. Dalam 1 menit terjadi 960 getaran pada satu partikel. Tentukan periode getaran dan frekuensi getaran. Diketahui N atau jumlah getaran sama dengan 960 getaran. T atau waktu sama dengan 1 menit sama dengan 60 sekon. Penyelesaiannya. Rumus. T besar sama dengan T kecil per N, atau periode sama dengan waktu per jumlah getaran. Periode sama dengan 60 per 960. Jadi periode getarannya adalah 0,0625. Frekuensi sama dengan jumlah getaran per T. Frekuensi sama dengan 960 per 60. Jadi frekuensi getarannya adalah 16 Hz. Hz sama dengan artinya frekuensi.
Baik, setelah mendengarkan beberapa penjelasan dari teman-teman yang lain, dapat disimpulkan bahwa getaran adalah gerak bolak-balik benda secara teratur melalui titik keseimbangan. Gelombang adalah getaran yang melambat, bunyi adalah sesuatu yang dihasilkan oleh benda yang bergetar, nada adalah bunyi yang frekuensinya teratur. Mungkin itu saja penyampaian materi dari kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.